materi yang disampaikan sebetulnya masih dalam satu tema atau topik dengan pertemuan minggu lalu. Hanya saja kita akan coba lebih fokus kepada persoalan praktik ya. Bagaimana kalau minggu lalu kita membahas dari segi teoritisnya relasi antara hukum internasional dan hukum nasional. Ya, mengenai persoalan ini sebagaimana telah disampaikan juga minggu lalu, relasi antara HI dan HN itu bisa dilihat dari dua perspektif. Pertama dari perspektif HI dan kedua dari perspektif HN gitu ya. Dalam perspektif hukum nasional dikatakan bahwa HI itu dilihat sebagai hukum, tetapi kedaulatan dalam hal ini konstitusi negara itu yang kemudian bisa mengaturnya gitu ya. Artinya di satu sisi tentu akan tidak masuk akal mengatakan HI itu bukan hukum dalam arti misalnya ketika Indonesia bikin perjanjian dengan negara lain, maka tentu perjanjian yang dibikin oleh Indonesia dalam hal ini misalnya dilakukan oleh presiden, tentu kan apa presiden sebagai kepala negara itu bertindak atas nama negara dan karenanya perjanjian yang dibuat olehnya adalah hukum gitu ya. Kan nggak masuk akal di satu sisi dia bikin perjanjian, tapi di sisi lain misalnya di dalam konteks hukum nasional menganggap perjanjian itu bukan hukum gitu ya. Kira-kira begitu maksudnya ya. Tetapi minggu lalu kita setelah melihat bahwa kalau dalam perspektif hukum internasional gitu ya, dalam perspektif HI, ketika melihat hukum nasional itu, hukum nasional dilihat sebagai fakta, bukan hukum ya. Hukum nasional dilihat sebagai fakta, di mana ketika eh, suatu negara mengikatkan diri pada instrumen hukum internasional, misalnya perjanjian internasional, itu nggak bisa mendasarkan pada hukum nasionalnya untuk menjustifikasi pelanggaran atas kewajiban yang telah mengikat dirinya, gitu ya. Jadi memang dalam perspektif HI, KHN itu hukum nasional dilihat sebagai fakta, gitu ya. Maksudnya itu biar ketika tadi mengikatkan diri satu negara, terus kemudian nggak beralasan mengatakan, oh kita nggak bisa terikat nih tiba-tiba ya di tengah jalan, karena misalnya konstitusi melarang gitu kan. Itu yang dimaksud dengan apa hukum nasional dilihat sebagai fakta. Kembali lagi dalam perspektif hukum nasional, HI dilihat sebagai hukum tapi kedaulatan bisa mengatur gitu ya. Itu satu poin yang kemudian poin berikutnya adalah mengenai penerapan hukum internasional dalam hal ini ada setidaknya dua teori kan ya yang telah disampaikan. Pertama adalah teori inkorporasi, di mana intinya kalau inkorporasi itu maksudnya aturan hukum internasional itu bisa otomatis berlaku dalam hukum nasional. Oleh karena bisa otomatis berlaku dalam hukum nasional, maka ini secara implisit mengandung teori monisme ya, yang menganggap bahwa HI dan HN itu adalah satu kesatuan gitu kan. Itu sebabnya oleh karena dianggap satu kesatuan, maka bisa otomatis berlaku gitu kan. Itu secara teorinya, tetapi dalam praktek secara umum atau umumnya itu konsep monisme yang inkorporatif ini itu hanya diberlakukan bagi kebiasaan internasional. Dikatakan umumnya ya, artinya ada juga pengecualian-pengecualiannya. Cuma kebanyakan gitu. Kebanyakan dia tuh konsep inkorporasi ini yang sifatnya monis ini itu hanya diberlakukan bagi kebiasaan internasional. Adapun teori kedua yaitu transformasi, yang ini mengandaikan teori dualisme ya, artinya HI dan HN itu terpisah kan, sehingga untuk memperlakukan HI ke dalam HN dia perlu ditransform gitu ya, perlu diubah ke dalam bentuk hukum nasional. Nanti kita akan melihat ya di Indonesia misalnya diubah lewat undang-undang pengesahan atau peraturan presiden pengesahan. Jadi yang berlaku di dalam hukum nasional itu instrumen hukum nasional gitu sebetulnya nanti ya. Tetapi dalam praktek, nah ini umumnya berlaku bagi perjanjian internasional. Oke, jadi kalau dalam konteks perjanjian internasional, biasanya negara-negara di dunia itu memberlakukan konsep transformasi gitu ya. Jadi sekali lagi kita sudah masuk sebetulnya ke ranah praktek sehingga
persoalan monisme dualisme ini lebih dilihat dari segi praktiknya. Sebetulnya dengan kata lain kita ini mencoba mengambil perspektif yang ketiga ya. Kemarin kan sudah diterangkan bahwa ada aliran monisme, ada aliran dualisme. Konsep atau teori kedua ini tuh sebetulnya bicara di tataran teoretik atau filosofis gitu ya. Sedangkan ada aliran ketiga, jalan ketiga, third way atau teori koordinasi ya, yang diutarakan oleh eh, se sebagian ahli itu kan lebih fokus kepada kita nggak usah pusing mikirin teori atau filsafatnya, kita langsung aja lihat praktik negaranya gitu ya. Bagaimana konstitusi negara mengatur itu. Nah ini ya, kita bicara sekarang makin praktik, itu sebabnya persoalan inkorporasi transformasi ini menjadi beda-beda gitu ya. Artinya masalah kebiasaan bisa monis umumnya, tapi masalah perjanjian internasional itu umumnya negara dualis gitu ya. Nanti kita akan lihat maksudnya ya lebih detail lagi. Ya ini saya sedikit mengulang saja yang sudah disampaikan minggu lalu. Ini sebagai contoh terkait penerapan kebiasaan internasional di dalam hukum nasional gitu ya. Eh, ya sebelumnya saya perlu katakan kenapa saya gunakan kebiasaan internasional dan nanti perjanjian internasional karena kan itu dua sumber hukum formil hukum internasional yang utama lah ya. Selain prinsip-prinsip hukum umum gitu kan. Tapi kan kalau prinsip-prinsip hukum umum dia itu sumbernya hukum nasional kan ya, sebagaimana telah diterangkan di pertemuan sebelumnya. Jadi yang menjadi fokus atau sumber HI yang sifatnya beneran datang dari HI, katakanlah gitu ya, itu kan kebiasaan internasional dan perjanjian internasional gitu ya. Itu sebabnya saya di sini memberi contohnya penerapan kebiasaan internasional dulu ya. Nah, dalam konteks common law, negara-negara common law atau Anglo-Saxon seperti Inggris, USA, dan Australia, secara umum Inggris dan USA menerapkan doktrin inkorporasi. Artinya eh, apa? Kebiasaan internasional itu otomatis berlaku sebagai hukum nasional. Tetapi dikatakan monisme primat HN atau hukum nasional. Artinya dia itu bisa otomatis berlaku sebagai hukum nasional yang namanya kebiasaan internasional itu apabila aturan tersebut, si kebiasaan ini, tidak bertentangan dengan HN atau khususnya konstitusi. Oke? Jadi kan artinya boleh ya kita menganggap kebiasaan internasional berlaku otomatis sebagai HN kalau nggak bertentangan gitu. Kalau bertentangan ya nggak berlaku. Maka itu artinya mendahulukan atau memposisikan hukum nasional di atas hukum internasional gitu ya. Ini monisme primat HN. Kalau kalian masih ingat, kemarin saya menyampaikan secara teoritis itu aliran monisme itu umumnya monisme primat HI ya. HI itu selalu diletakkan lebih utama. Nah, ini kita bicara dalam praktek, prakteknya nggak demikian kan ya. Sekali lagi, itu persoalan teoritis, ini persoalan praktek. Inggris sama USA dia nerapinnya monisme primat HN, persoalan kebiasaan ini. Sedangkan Australia itu menerapkan doktrin transformasi. Artinya hukum kebiasaan internasional itu bisa jadi hukum nasional kalau diubah dulu menjadi instrumen hukum nasional, gitu ya. Kalau di dalam apa di negara Australia. Ya, ini perbandingan dengan negara civil law atau Eropa kontinental, contohnya seperti Italia, Jerman, Jepang, Portugal, dan Belanda ya. Secara umum, Italia, Jerman, Jepang, Portugal, dan Belanda itu menerapkan doktrin inkorporasi juga, seperti halnya Inggris dan USA, dengan mensyaratkan kesesuaiannya dengan hukum nasional atau konstitusi gitu ya. Oke, ini jadi mau common law mau civil law nggak ada urusan. Persoalannya itu persoalan konstitusi gimana ngaturnya gitu kan ya. Kemudian tadi kita udah melihat kebiasaan, sekarang kita akan melihat bagaimana perjanjian internasional diterapkan gitu ya. Dalam konteks common law, secara umum Inggris dan USA dan Australia itu menerapkan doktrin transformasi berdasarkan ketentuan hukum nasional. Artinya, untuk agar perjanjian internasional berlaku dalam hukum nasional, dia mesti diubah ke dalam ketentuan hukum nasional dulu gitu ya untuk berlaku.
Sedangkan di negara civil law, negara yang sama ya contohnya, itu Italia, Jerman, Jepang, Portugal, dan Belanda menerapkan doktrin inkorporasi berdasarkan hukum nasional. Oke, ini berbeda ya. Tetapi tetap aja ada mensyaratkan pengesahan misalnya oleh badan legislatif atau oleh Kongres ya. Tetapi artinya eh, perjanjian internasional itu otomatis berlaku ya dengan melalui proses pengesahan. Artinya yang mengikat di negara-negara ini itu tuh ketentuan hukum internasional. Kalau dalam konsep dualisme yang kiri ini, maksudnya kalau ditransformasi, maka suatu perjanjian internasional kan tadi dikatakan mengikat kalau dia diubah ke dalam hukum nasional. Kalau diubah ke dalam hukum nasional, berarti kan dia tidak terikat dengan ketentuan internasionalnya ya, karena udah diubah ke dalam bentuk hukum nasional gitu. Kalau ini monisme, dia ini mengikatkan diri pada ketentuan internasional gitu, meskipun harus melalui proses pengesahan. Oke, ini sangat teknis ya. Nanti akan saya coba beri penjelasan lebih ilustratif lah. Mudah-mudahan kalian paham ya. Ya, secara umum kita bisa melihat ya mengenai penerapan HI dalam HN ini sekali lagi di dalam praktek, misalnya di sini saya beri contoh Inggris dan Amerika Serikat ya. Oh, di dalam ketentuan hukum nasionalnya, khususnya konstitusi, dikatakan bahwa international law is the law of the land katanya ya. Jadi hukum internasional ini adalah hukum ibaratnya kalau kita coba tafsirkan atau terjemahkan secara bebas adalah hukum kita gitu ya, hukum tanah air kita gitu, dikatakan begitu. Nah, ini kan berarti mengandaikan doktrin inkorporasi ya, dia otomatis berlaku dalam hukum nasional gitu kan. Tapi kemudian apabila kita melihat ketentuan dalam hukum nasional kedua negara ini tuh sebetulnya merujuk pada dua hal berbeda. Artinya sekalipun dianggap hukum internasional itu the law of the land, tetapi sebetulnya dia memilih dua aspek ya, dua hal, yaitu tadi kebiasaan internasional dan hukum internasional yang tertulis. Nah, yang tertulis ini kan antara lain perjanjian internasional lah ya. Nah, untuk bisa berlaku secara monis di Inggris dan Amerika, ada tiga syarat. Kalau tiga syarat berarti kan tadi ya, ini kan primat hukum nasional sebenarnya. Jadi dia itu bisa berlaku kalau gitu sesuai kan gitu ya. Kalau nggak sesuai nggak berlaku. Berarti itu kan primat hukum nasional di atas HI. Dikatakan bahwa kebiasaan internasional itu bisa berlaku syarat pertamanya tidak bertentangan dengan undang-undang, ya kan? Kemudian jika kebiasaan tersebut telah diputuskan oleh mahkamah tertinggi, maka semua pengadilan terikat. Yang ketiga, merupakan ketentuan yang diterima oleh masyarakat internasional. Oke, sekali lagi ini tiga syarat yang ada di Inggris dan Amerika yang mendudukkan posisi hukum internasional, dalam hal ini kebiasaan internasional, eh, agar bisa berlaku dalam hukum nasional. Kemudian persoalan hukum internasional tertulis, ya katakanlah perjanjian internasional, di Inggris ini memerlukan persetujuan legislatif ya atau parlemen, sehingga perlu ditransformasi, ya kan? Tapi juga jika tak perlu dikatakan, maka dapat berlaku setelah penandatanganan. Nanti kita akan melihat ya bahwa sebetulnya dalam praktik itu persoalan transformasi inkorporasi dalam konteks perjanjian internasional itu tuh gimana karakter si perjanjiannya sebenarnya ya. Ada perjanjian yang sifatnya nanti kita akan lihat sifatnya itu self executing, artinya dia otomatis berlaku, dia nggak mesti diubah dulu dalam dalam bentuk hukum nasional. Tetapi ada pula perjanjian internasional yang sifatnya non self executing ya, atau apa non self executing ya. Artinya perjanjian itu harus diubah dulu ke dalam hukum nasional untuk berlaku gitu ya. Nah, ini maksudnya itu kenapa kemudian ada kata jika tak perlu, karena tadi ada perjanjian yang sifatnya itu nggak perlu diubah dulu karena sifatnya non self executing. Perjanjian yang memerlukan persetujuan parlemen, nah ini ya, yaitu perjanjian yang memerlukan pengubahan undang-undang nasional, perjanjian yang menyebabkan perubahan garis batas wilayah negara, persoalan teritori lah gampangnya.
perjanjian yang mempengaruhi hak sipil warga negara Inggris, dan perjanjian yang akan menambah beban keuangan negara. Nah, ini tuh 4 aspek ini atau 4 perjanjian ini yang perlu persetujuan parlemen gitu ya. Artinya di Inggris nggak semua perjanjian internasional itu memerlukan persetujuan parlemen. Oke, kalau nggak perlu berarti ini, ya kan? Ini contohnya ya di Inggris. Kemudian mengenai perjanjian internasional di Amerika Serikat, dikatakan bahwa undang-undang yang dibuat dengan persetujuan Kongres seyogianya tidak bertentangan dengan HI. Oke, menariknya dikatakan di satu sisi Amerika Serikat itu seolah-olah memposisikan HI itu tinggi ya, sehingga kalau bisa gitu katanya, Kongres jangan bikin undang-undang yang bertentangan dengan HI, kata dia. Berarti kan itu menghormati HI di atas gitu. Tapi ada namun ya, jika pun bertentangan maka yang lebih utama undang-undang. Nah, ini kan sebenarnya memposisikan diri sebagai primat HN pada akhirnya. Nah, ini ada beberapa perjanjian internasional yang memerlukan persetujuan Kongres atau legislatif dalam kaitan dengan apakah perjanjian itu bertentangan dengan konstitusi. Dan kedua, nah ini yang saya katakan tadi ya, apakah merupakan self-executing treaties atau non-self-executing treaties. Oke. Kemudian dikatakan jika pengadilan di Amerika Serikat menetapkan bahwa satu perjanjian internasional tidak bertentangan dengan konstitusi dan termasuk perjanjian self-executing yang bisa otomatis berlaku, maka perjanjian tersebut dianggap bagian dari HN dan tidak memerlukan pengundangan nasional. Oke. Sedangkan jika perjanjian itu termasuk non self-executing, yang artinya perlu diubah, perlu pengundangan nasional, maka diperlukan tentu pengundangan nasional ya. Jadi sifatnya dualisme. Sekali lagi, dalam praktek memperlihatkan bahwa persoalan monisme dan dualisme ini sebetulnya persoalan framework ya, persoalan teknis tentang perjanjian itu sendiri misalnya dalam konteks ini. Kalau perjanjiannya memang sifatnya self-executing, artinya nggak butuh pengundangan nasional, dia ya monis gitu ya. Tapi ada juga perjanjian internasional yang memang memerintahkan pada suatu negara untuk bikin undang-undang, kan gitu ya. Maka dualis gitu. Oke, ini di Amerika Serikat. eh Ya, kita masuk ke Indonesia ya. Bentar teman-teman ya. Oke. Kita sekali lagi bisa melihat ke dalam pasal 11 ya di dalam Undang-Undang Dasar untuk memahami penerapan HI ke dalam HN. Eh, di mana di dalam pasal 11 UUD 1945 ayat 1 dikatakan bahwa Presiden dengan persetujuan DPR, oh ini ada chat, Presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain. Oke, silahkan dipahami secara harfiah dikatakan Presiden dengan persetujuan DPR itu menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain. Hal pertama yang secara tekstual harfiah dapat kita pahami dari poin pertama ini adalah bahwa eh, pertama perjanjian itu harus dengan persetujuan DPR gitu ya. Kemudian perjanjian ini dalam konteks ini perjanjiannya adalah perjanjian dengan negara lain. Oke, secara harfiahnya demikian ya. Jadi dengan kata lain ayat 1 ini dia nggak ngatur tuh perjanjian yang dibikin dengan non negara misalnya gitu ya. Dan perjanjian yang tidak membutuhkan persetujuan DPR. Sebenarnya nggak disebut gitu kan ya. Oke, kemudian dikatakan, sorry ini, aduh agak berat ya kalau ini. Nah ini aja deh, biar ada keterangan juga ya, saya memberi catatan ya. Ini kelihatan nggak catatan di sebelah kanannya tuh? Ada nggak teman-teman? Di saya nggak ada, Bapak. Oh, jadi di kalian mah ini ya mungkin ya tetap
full screen gitu ya maksudnya. Iya masih Bapak. Dan ayat satunya kelihatan tapi. Ayat satunya kelihatan Pak. Oke, oke, oke. Oke. Ya, sekali lagi penafsiran secara tekstual, secara harfiah itu membuat kita berkesimpulan bahwa perjanjian itu harus dibuat dengan persetujuan DPR gitu ya. Dan kedua, perjanjian itu yang diatur cuma dengan negara lain. Dengan kata lain, eh, pasal 11 ayat 1 cuma mengatur tentang perjanjian internasional antar negara gitu kan. Nah, saya memberi catatan di sini bahwa ayat ini tuh merupakan produk dari BPUPKI ya pada tahun 94, tahun 45 kan pada saat itu, di mana ya prakteknya waktu itu cuma ada perjanjian antar negara aja gitu ya. Tetapi kemudian di tahun 60-an diterbitkan surat presiden ya nomor 2826 yang diberikan kepada DPR di mana aturan itu menetapkan kriteria bahwa perjanjian yang penting aja yang disebut dengan traktat yang perlu persetujuan DPR. Oke, jadi lewat surat presiden diberi keterangan lebih lanjut bahwa nggak semua perjanjian itu butuh persetujuan DPR. Oke, melainkan hanya perjanjian yang penting saja. Ketentuan itu kemudian diatur atau dinormakan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 ya tentang perjanjian internasional. Kemudian ya ini kita perhatikan ya ada ini kan tanda bintang 4 itu artinya amandemen keempat ya. Ini amandemen ketiga. Nah, kemudian ada nih ayat kedua yang mengatakan bahwa presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya, oke, yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara dan atau mengharuskan perubahan pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan DPR. Pertama, apabila kita memahami di sini, maka ini kan sebetulnya juga ayat kedua bicara tentang perjanjian internasional ya. Tapi ada kata lainnya. Apa yang dimaksud dengan lainnya di sini, gitu ya. Nah, kemudian kita bisa bertanya tentang apa yang dimaksud dengan lainnya, dan kemudian ada unsur ini ya, yang menimbulkan akibat luas, mendasar, terkait dengan beban keuangan negara, dan mengharuskan pembentukan. Itu harus dengan persetujuan DPR. Uh, pada kala itu, pertama yang menjadi catatan adalah perjanjian internasional lainnya ini adalah maksudnya perjanjian internasional dengan selain negara, dengan non-negara waktu itu ya tafsirannya. Jadi yang pertama ini interstate, yang ini nggak mesti interstate gitu. Tapi kemudian kan ada unsur ini ya, yang ibaratnya kalau kalau ternyata perjanjian internasional itu menimbulkan akibat luas, mendasar, ada harus apa terkait dengan keuangan negara, mengharuskan perubahan pembentukan undang-undang, maka itu perlu dengan persetujuan DPR, gitu kan? Nah ini kan seolah-olah mengandaikan bahwa cuma perjanjian ini aja yang harus persetujuan DPR, sedangkan ini kan bisa jadi tidak ini ya, tidak memenuhi unsur ini sehingga nggak perlu persetujuan DPR. Nah ini dengan kata lain saya ingin mengatakan kepada kalian bahwa ini tuh menjadi ranah penafsiran perdebatan para ahli teman-teman. Kalimat begini doang gitu. Kalian sebagai orang hukum tuh harus paham ya bahwa ya kalimat per kalimat kalau ternyata apa punya unsur berbeda, maknanya berbeda kan gitu ya kira-kira. Dan kita tidak akan pernah lepas dari yang namanya penafsiran gitu kan. Oke, kalau ingin tahu sejarahnya ini yang ayat 2 ini ya, itu di amandemen itu ya, diadakan si ayat ini tuh pada tahun 98 kita kan pernah mengalami krisis ya moneter ya, di mana waktu itu Indonesia menandatangani namanya Letter of Intent dengan International Monetary Fund IMF. Di satu sisi eh, Letter of Intent dengan IMF itu kan bukan perjanjian dengan negara lain. IMF itu adalah organisasi internasional. Oleh karena dengan organisasi internasional dan bukan negara lain, maka nggak perlu persetujuan DPR. Tetapi publik pada saat itu menilai bahwa LOI dengan IMF tahun 98 itu ini berkaitan dengan ini nih, menimbulkan akibat yang luas, mendasar bagi kehidupan rakyat, dan seterusnya ya. Intinya masalah publik yang penting sekali. Sehingga oleh karena itu pada saat itu dilakukan amandemen, di mana ya
ya kalau perjanjian itu penting gitu kan, mendasar dan seterusnya, itu harus dengan persetujuan DPR. Nah, artinya ini kan semakin meneguhkan bahwa ayat kedua ini bicara tentang perjanjian yang dibikin dengan non negara gitu ya. Karena konteksnya pada saat itu seperti itu. Nah, tetapi nanti kita akan melihat ya tafsiran dari MK seperti apa. Karena MK sebetulnya memberikan penafsiran yang lain lagi gitu kan. Eh, jadi saya kira sebagai pengantar untuk level 1 kalian cukup pahami saja bahwa kedudukan perjanjian internasional dalam konstitusi kita tuh ya bisa dikatakan belum sepenuhnya jelas ya. Kira-kira gitulah. Dalam arti sekurang-kurangnya ya mengenai ini saja. Ini maksudnya apa? Apakah yang pertama hanya dengan negara gitu kan? Apakah semua perjanjian itu butuh persetujuan DPR? Karena kalau secara harfiah kan seolah-olah ya presiden dengan persetujuan DPR, maka dengan demikian harus gitu ya. Tapi nanti kita akan lihat tafsiran MK ya. Kemudian dikatakan persoalan perjanjian ini ketentuan lebih lanjut tentang PI atau perjanjian internasional diatur dengan undang-undang. Jadi nanti kita akan melihat ada loh undang-undang yang mengatur lebih rinci tentang persoalan dua hal ini gitu ya. Ini slide-nya udah berubah ya ke perjanjian internasional Undang-Undang 24 2000. Betul nggak teman-teman? Saya khawatirnya nggak gerak nih. Sudah Pak, udah bergerak Pak. Betul ya? Oke. Oke, tadi dikatakan bahwa ketentuan lebih lanjut diatur dalam undang-undang katanya kan. Oke, kita lihat undang-undangnya nih. Nah, undang-undang yang mengatur tentang itu, tentang perjanjian internasional itu adalah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000. Kita lihat konsiderannya, dikatakan bahwa ketentuan mengenai pembuatan dan pengesahan perjanjian internasional sebagaimana diatur dalam UUD 1945 sangat ringkas katanya kan. Sorry, kok hilang. Sehingga perlu dijabarkan lebih lanjut dalam suatu peraturan perundang-undangan, gitu kan. Nah, dikatakan bahwa pengesahan perjanjian internasional dilakukan itu sepanjang dipersyaratkan oleh perjanjian tersebut. Ini mengingatkan kita sebetulnya pada konsep konsep perjanjian internasional yang non self executing kan ya. Dikatakan pengesahan itu perlu kalau disyaratin katanya kan. Apa yang mensyaratin itu biasanya tadi yaitu perjanjian yang non self executing yang artinya harus diubah ke dalam bentuk undang-undang gitu ya. Nah, kemudian dikatakan pengesahan perjanjian internasional sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan dengan undang-undang atau keputusan presiden. Jadi bentuk pengesahannya lewat undang-undang atau keputusan presiden, oke? Lalu bedanya apa? Pengesahan yang dilakukan lewat undang-undang dengan keputusan presiden. Bedanya ini, pengesahan perjanjian internasional dilakukan dengan undang-undang apabila berkenaan dengan masalah politik, perdamaian, pertahanan, keamanan negara, perubahan wilayah, kedaulatan atau hak berdaulat negara, hak asasi manusia dan lingkungan hidup, pembentukan kaedah hukum baru, pinjaman dan atau hibah luar negeri. Nah, kalau berkaitan dengan isu ini secara harfiah ya, secara tekstual kita tafsirkan, berarti dia harus disahkan dengan undang-undang si perjanjian internasional itu gitu ya. Nah, apabila tidak termasuk materi yang ke dalam pasal 10 yang mana merupakan ASAPF, berarti pengesahan perjanjian internasional itu dilakukan dengan keputusan presiden. Gitu ya. Ini pembacaan kita secara harfiah. Jadi gampangnya teman-teman, ada perjanjian yang katakanlah sangat penting banget karena berkaitan dengan hal-hal yang mendasar, dia itu perlu pengesahan lewat undang-undang. Kalau pengesahan lewat undang-undang berarti kan harus ada DPR. Kalau ada DPR berarti kan ada perwakilan rakyat. Kalau ada perwakilan rakyat berarti kan mereka bertindak atas nama kita, publik gitu ya, masyarakat sebagai warga negara kita kan. Dengan kata lain, pengesahan itu mengatasnamakan kita. Kita setuju ibaratnya gitu. Tetapi kalau perjanjiannya itu nggak masuk dalam A sampai F, dengan kata lain perjanjiannya katakanlah tidak terlalu penting gitu ya, tidak terlalu mendasar, maka
lewat keputusan presiden. Kalau keputusan presiden berarti kan tindakan presiden sendiri, eksekutif gitu, nggak melibatkan legislatif. Logikanya kira-kira gitu ya. Kenapa kita bicara tentang undang-undang, keputusan presiden, dan seterusnya. Nah, nanti kita akan melihat teman-teman menariknya putusan MK itu di tahun 2000, saya lupa 2018 ya kalau nggak salah. Nanti kita lihat lah tahunnya dan nomor berapanya. Itu dikatakan bahwa eh, apa itu pengesahan oleh undang-undang itu tidak hanya berkaitan dengan A sampai F ya. Ini menarik kata MK tuh. Jadi di satu sisi kita lihat secara tertulisnya begini aturannya, tapi kata MK perjanjian yang butuh pengesahan lewat undang-undang itu bukan cuma masalah yang ini katanya, tetapi adalah perjanjian internasional yang menimbulkan akibat yang luas, bla 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 tadi yang diatur di dalam Undang-Undang Dasar, teman-teman. Kita telah lihat ya, dalam Undang-Undang Dasar ada perjanjian yang menimbulkan akibat luas, mendasar, terkait dengan keuangan negara dan harus adanya perubahan undang-undang dan seterusnya itu yang membutuhkan pengesahan lewat undang-undang. Jadi bukan cuma A sampai F doang, tapi rujukannya adalah Undang-Undang Dasar. Kemudian nanti kita akan melihat MK mengatakan bahwa saya kembali lagi kalau gitu ya. Nah ini tuh, nah MK memberikan penafsiran tentang ini. Tadi saya katakan ya, ini kan kita menimbulkan penafsiran ya di kalangan para ahli lah. Maksudnya maknanya apa dan bagaimana relasinya. Jadi intinya apabila dulunya diawali para ahli mengatakan bahwa ini maksudnya perjanjian antar negara doang. Kata MK enggak katanya. Ini tuh harus dibaca satu kesatuan katanya. Satu sama kedua ini satu kesatuan sehingga perjanjian internasional dimaksud di sini tuh termasuk subjeknya ya bisa negara, bisa non negara kata dia. Gitu. Lalu kemudian tadi ya ini relasi tentang syarat yang menimbulkan akibat luas ini berlaku untuk semua perjanjian internasional itu, baik antar negara maupun dengan non negara. Kira-kira itu ya nanti kita akan lihat MK memberikan putusan ya. Oke, ini lanjut lagi. Ini mudah-mudahan bisa dipahami ya teman-teman mengenai bagaimana perjanjian internasional kita mengatur tentang pengesahan lewat undang-undang atau keputusan presiden. Oke, ini saya agak loncat dulu sedikit ke dalam konteks kebiasaan internasional. Di Indonesia pernah ada dua kasus yang apa ya bisa dikatakan landmark ya. Maksudnya itu booming dan sampai hari ini terus dikaji gitu ya. Karena penting sekali dalam kaitannya dengan kebiasaan internasional yaitu misalnya di antaranya ya, ini saya contoh saja. Pada tahun 1957 Indonesia pernah mengeluarkan deklarasi Juanda yang mengklaim perairan negara kepulauan ya, katakanlah. Yang saat ini dikatakan sebagai negara kepulauan yaitu perairan di sekeliling Indonesia gitu ya. Ini sama di dalamnya ini punya Indonesia gitu kira-kira. Kalau dulu kan klaimnya adalah laut itu cuma sepanjang 3 mil dari daratan. Jadi dengan kata lain yang tengah ini tuh semuanya bisa dilalu lalangi dan gak ada yang punya gitu ya. Indonesia tiba-tiba mengklaim ini punya kita gitu lewat deklarasi Juanda. Nah, dengan kata lain deklarasi Juanda itu kan sebenarnya bertentangan dengan kebiasaan internasional yang mengatur bahwa ya laut teritorialnya cuma 3 mil. Artinya di tengah sini tuh negara lain nggak ada yang punya. Pertama, oleh karena nggak ada yang punya, maka siapapun boleh lewat gitu kan. Nah, ini Indonesia ya contohnya pernah secara sepihak mengeluarkan deklarasi Juanda yang kemudian setelah melalui proses perjuangan yang panjang di dalam UNCLOS Konvensi Hukum Laut 1982 itu diatur memang diakui pada akhirnya ya. Jadi dengan kata lain Indonesia menerapkan primat hukum nasional ya. Kasus tembakau Bremen ini terkait dengan ketika pada saat itu Indonesia melakukan nasionalisasi perusahaan-perusahaan asing ya, perusahaan Belanda dan Inggris dalam konteks apa pasca kemerdekaan. Jadi dengan kata lain secara sepihak Indonesia waktu itu di bawah perintah Presiden Soekarno pernah melakukan menasionalisasi perusahaan milik asing. Jadi dimilikin sama kita gitu ya, secara sepihak.
kasus yang muncul adalah mengenai ganti rugi. Pada saat itu ada kebiasaan internasional yang mengatakan konsep ganti ruginya itu harus prompt, adequate, dan efektif. Artinya ganti ruginya harus cepat, segera, dan efektif sesuai dengan harga pasar, kira-kira gitu ya. Tapi Indonesia mengatakan kita kan negara yang baru merdeka, konteksnya ini adalah konteks dekolonisasi, sehingga ya mohon dimaklumi kira-kira bahwa pemberian kompensasinya nggak bisa secepat itu kira-kira gitu ya. Jadi akhirnya putusan di kasus di Bremen ini itu memenangkan Indonesia dengan konsep yang menentang whole formula lah intinya, menentang kebiasaan internasional tadi. Oke, ini dua kasus saja ya sebagai pengetahuan lah, pernah terjadi secara historis di mana kita mengklaim secara unilateral tindakan deklarasi unilateral yang kemudian mengubah mengubah keberlakuan hukum kebiasaan internasional. Oke, kita kembali teman-teman ke dalam konteks perjanjian internasional. Tadi saya beberapa kali mengatakan ada perjanjian yang sifatnya self-executing treaties dan ada pula perjanjian yang sifatnya non-self-executing treaties. Untuk memahami hal ini kita lihat dulu ya, self-executing treaties ini biasanya subjeknya itu antar negara dan ruang lingkup berlakunya itu di hukum internasional aja. Sebagai contoh, Free Trade Agreement ya, perjanjian perdagangan bebas. Misalnya Indonesia bikin perjanjian perdagangan bebas dengan Malaysia gitu kan, itu berarti kan subjeknya antar negara. Lalu kemudian itu berlakunya di hukum internasional. Dengan kata lain kita nggak perlu tuh kalau ingin bikin perjanjian FTA dengan Malaysia, bikin undang-undang, nggak ada urusannya gitu ya. Nah itu dengan kata lain perjanjian itu bersifat self-executing, otomatis berlaku. Tetapi di sisi lain ada juga perjanjian internasional yang sifatnya itu non-self-executing. Pertama dari segi subjeknya, dia itu perjanjian internasional yang diniatkan bukan hanya mengikat negara, tetapi juga warga negara ya. Jadi si perjanjiannya itu bukan cuma bertujuan untuk memberi norma pengaturan dalam kaitannya dengan antar negara, tetapi juga warga negara. Kemudian ruang lingkupnya ini ruang lingkup hukum nasional. Contohnya apa? Nah, contohnya misalnya UN Convention Against Corruption tahun 2003. Oke. Ini kan pertama ini merupakan perjanjian internasional, konvensinya bikinan UN, PBB ya, yang menentang korupsi. Tetapi persoalan korupsi ini kan yang melakukan itu kan bisa warga negara ya. Maka dengan kata lain, perjanjian ini tuh memang dibikin di level internasional gitu ya, di tataran internasional. Tapi tujuannya itu untuk diberlakukan dalam hukum nasional kan. Dengan demikian itu dia perjanjian yang sifatnya itu non self executing. Jadi nggak otomatis berlaku. Dia itu harus diubah dulu. Demikian pula dengan undang-undang mengenai ini merek ya, trademark law tahun 2006 dan Konvensi Hukum Laut 1982. Ini tuh semuanya merupakan standard or harmonized setting treaties. Jadi perjanjian internasional yang bikin semacam standar tentang pengaturan tentang korupsi secara umum seperti apa atau hukum laut secara umum seperti apa. Itu kan nah standar setting ya, mengharmonisasikan semua ketentuan di dunia katakanlah. Tetapi yang bisa menerapkan ini hanyalah hukum nasional. Contoh lebih lanjut misalnya di dalam UN Convention Against Corruption ini negara yang mengikatkan diri itu harus mengkriminalisasi penyuapan, delik penyuapan. Berarti itu artinya kalau kita terikat dengan UN Convention Against Corruption, maka Indonesia wajib bikin peraturan, norma atau undang-undang yang mengkriminalisasi tindakan penyuapan, gitu ya. Jadi sekali lagi ini sifatnya tidak otomatis berlaku. Nah, ini kan ada dua macam begini bentuk perjanjian itu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Bentar ya, saya minum dulu teman-teman. Mohon maaf. Oke, kita coba lanjut ya. Ini mudah-mudahan beberapa slide terakhir lah. Maksudnya topik terakhir ya.
Oke, kita lanjut. Ya, ini saya mengutip dari Pak Damos Dumoli Agusman ya, tentang gimana ilustrasi dari undang-undang pengesahan atau ratifikasi itu berlaku di Indonesia ya. Atau secara umum aliran apa aja sih yang berlaku dalam konteks tadi ketika suatu negara ingin memberlakukan eh, ketentuan hukum internasional ke dalam hukum nasional, khususnya dalam kaitannya dengan perjanjian internasional. Nah, setidaknya kalau kita petakan di dalam praktik Indonesia, maka Indonesia itu pernah menggunakan semua pendekatan ini ya. Jadi setidaknya kan ada dua aliran, tapi aliran pertama dia misalnya ada dua macam ya. Ada pula aliran kedua. Oke, di aliran pertama dikatakan bahwa yang namanya undang-undang pengesahan atau ratifikasi itu dia hanyalah tindakan prosedural, formil yang tidak memiliki efek normatif. Jadi artinya ketika satu negara, dalam hal ini Indonesia, melakukan pengesahan lewat undang-undang maupun kepres tadi, itu sebetulnya hanyalah tindakan prosedural, nggak memiliki efek normatif. Nah, kemudian ada dua aliran lagi setelah melakukan tindakan yang pertama ini, ada aliran A1 di mana setelah melakukan tindakan prosedural yang sifatnya formal itu, maka kita butuh legislasi, artinya butuh pengundang-undangan, di mana ratifikasi di sini berarti adalah pengesahan yang mengikat negara. Oke, jadi ada dua langkah. Yang sifatnya ini dualisme ya, berarti dia mengubah ketentuan HI ke dalam hukum nasional. Jadi kita terikat pada hukum nasional sebetulnya ya, karena si HI itu, si perjanjian itu diubah ke dalam hukum nasional, dalam bentuk undang-undang misalnya. Tapi ada pula aliran 1B yang sifatnya monistik. Kita nggak butuh proses legislasi karena ratifikasi di sini itu berarti kita menginkorporasi ketentuan HI ke dalam HN. Jadi negara Indonesia itu terikat dengan ketentuan internasional langsung. Oke. Ada pula aliran kedua yang dualisme juga, tetapi di mana bedanya adalah di sini undang-undang pengesahan atau ratifikasi itu adalah sifatnya substantif ya, material, ini formil kan ya kalau ini, yang memiliki efek normatif. Dengan kata lain, undang-undang pengesahan ini adalah undang-undang yang mentransformasikan ketentuan HI ke dalam HN. Oke, ini mungkin masih sangat abstrak ya. Kita akan melihat satu-satu masing-masing dari aliran ini, 1A, 1B, dan 2. Oke, di sini ada ilustrasi ya teman-teman mengenai apa sih makna ratifikasi itu gitu ya. Ini kita bicara dulu tentang aliran 1A. Ini ilustrasinya adalah tentang hierarki peraturan perundang-undangan ya. Kita tadi sudah singgung juga di mana nih posisi undang-undang dasar paling tinggi, kemudian ada undang-undang, PP dan Perpres. Kita pahami tadi bahwa pengesahan itu dilakukan kalau penting lewat undang-undang gitu kan ya. Kalau di luar yang penting tadi kita lewat pakai Perpres gitu kan. Ini dimensi hukum nasional, national domestic sphere, lingkup hukum domestik. Tapi di sini ada garis ya, garis pemisah di mana ini lingkup hukum internasional. Sedangkan PI ini adalah perjanjian internasional gitu ya. Ibaratnya ini ada dua domain hukum berbeda gitu kan, ibaratnya kan. Kita paham bahwa di dalam aliran dualisme, lingkup hukum nasional sama hukum internasional itu terpisah gitu kan, saat ini pemisahnya. Baik, nah apa yang dimaksud dengan undang-undang perpres ratifikasi? Nah, eh, ini pertama harus diungkapkan ya bahwa Indonesia pernah menerapkan ini sebelum tahun 1974 ya. Jadi pernah dipraktekkan sebelum tahun itu. Di mana pada saat itu untuk meratifikasi perjanjian internasional maka ada dua tahap sebetulnya ya. Tapi pertama yang harus kita pahami bahwa tadi dikatakan bahwa undang-undang atau perpres ratifikasi ini undang-undang ya, ini perpres tadi tergantung apa kepentingan undang-undangnya. Kita cuma pakai salah satu sih ini, cuma sebagai ilustrasi ini dua gitu ya. Jadi ini salah satu aja sebetulnya. Di mana undang-undang atau perpres ratifikasi itu sifatnya prosedural,
dalam istilah lainnya itu penetapan atau basicking ya. Di dalam istilah hukum ATN mungkin kalian pernah dengar juga. Yang dengan kata lain, ini tuh merupakan bentuk persetujuan DPR yang diberi bentuk atau jubah gitu ya. Kita ingat tadi bahwa ketika bikin perjanjian internasional yang penting, Indonesia butuh persetujuan DPR gitu kan. Nah, bentuk persetujuan DPR itu apa? Ya bentuknya adalah ini, Undang-Undang Perpres. Jadi, dalam konsep dualisme aliran asas 1A ini, tindakan pertamanya adalah ini nih. Ada yang namanya ratifikasi eksternal di mana negara mengikatkan diri pada tataran hukum internasional. Misalnya undang-undang nih, pakai undang-undang yang basicking ini ya, set mengikatkan diri. Berarti tindakan ketika Indonesia mengeluarkan undang-undang ini, dia maksudnya dia mengikatkan diri pada perjanjian internasional ini. Oke, tetapi setelah itu, karena dikatakan bahwa persetujuan DPR ini hanyalah apa basicking gitu ya, sifatnya prosedural, nggak ngasih efek normatif, maka kita perlu namanya legislasi kan, atau ratifikasi internal, yaitu dari PI ke hukum nasional ini, gitu ya. Saya beri contoh di sini, pertama, baik lagi ke ratifikasi eksternalnya ketika Indonesia ingin terikat dengan UNCLOS, Konvensi Hukum Laut 1982 ya, ini ya. Indonesia itu mengeluarkan undang-undang penetapan, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 85, teman-teman. Nah, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 85 ini maksudnya adalah undang-undang yang membuat Indonesia terikat di tataran internasional terhadap si UNCLOS 1982 gitu ya. Tapi ini tuh bukan undang-undang yang memberlakukan UNCLOS, ingat ya, ini cuma mengikatkan diri pada UNCLOS. Nah, setelah terikat di tataran internasional ini, Indonesia melakukan transformasi lewat undang-undang yang sifatnya material atau pengaturan, oke, bukan penetapan, lewat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 96. Nah, gitu ya. Nah, ini yang dimaksud dengan transformasi kan. Asalnya perjanjian internasional dalam UNCLOS dimasukin ke dalam Undang-Undang Nomor 6. Ini berlakulah di dalam hukum nasional. Gitu ya. Demikian pula kalau kita perpres. Jadi dua tahap. Oke, mudah-mudahan dipahami ya. Sekali lagi, contohnya di sini saya beri contoh. Kita pernah mengikatkan diri pada UNCLOS. UNCLOS ini adalah non-self-executing treaties, sehingga dalam mengikatkan diri di sini Indonesia melakukan dua tahap ya. Pertama, penetapan lewat Undang-Undang 1785, mengingatkan diri pada PI, kemudian melakukan transformasi lewat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 96. Oke, tetapi sekadar informasi saja, ada perdebatan sebetulnya di kalangan para ahli juga mengenai kapan sih, kalau begitu kapan persisnya Indonesia mulai terikat dengan UNCLOS, gitu kan? Kalau kita pakai skema logika dualisme, maka kita akan mengatakan, ya, UNCLOS itu berlaku di Indonesia pada tahun apa 96 ya, tahun 96, gitu kan? Ini yang menjadi persoalan gitu ya, maksudnya klaim kapan sih sebetulnya mulai berlaku? Apakah tahun 85 atau 96 gitu kan? Ada pula kalangan yang mengatakan Indonesia terikat semenjak ini, undang-undang formal ini, gitu ya. Itu sekilas saja ya buat sebetulnya itu persoalan lebih lanjut lah, kalian sebagai pengantar di level S1 nggak perlu mendalam seperti itu ya. Tapi kira-kira ini teman-teman ilustrasi dari aliran 1A. Oke. Nah, ada pula tadi ya aliran 1B. Jangan lupa bahwa 1A dan 1B sama-sama memandang tindakan pertama itu sifatnya prosedural, gitu ya. Nah, kita lihat ini ilustrasinya, aliran 1B ini monisme sifatnya, di mana fungsi atau arti ratifikasi adalah untuk menginkorporasikan perjanjian internasional ke dalam hukum nasional. Oke. Aliran 1B sama juga berlaku sebelum 74, di mana dalam hal ini undang-undang atau perpres ratifikasi itu sifatnya prosedural tadi ya, penetapan basicking.
di mana persetujuan DPR yang diberi bentuk jubah. Tetapi setelah dilakukan ratifikasi, maka eh, ketentuan PI itu terinkorporasi ke dalam HN. Dengan kata lain, maka dalam aliran 1B ini proses ratifikasi itu mengakibatkan kita terikat pada norma HI, norma internasionalnya, bukan undang-undang atau perpres. Kalau tadi kan ibaratnya diubah dulu tuh norma perjanjian internasionalnya menjadi Undang-Undang Nomor 6 tahun 96 kan. Berarti kita terikat pada norma hukum nasional gitu ya. Nah, kalau di sini enggak, ibaratnya Undang-Undang Perpres itu dia menginkorporasikan si perjanjian internasional ini. Ibaratnya dia masuk ke dalam bagian hukum nasional. Sebagai contoh, Konvensi Wina tahun 1961 tentang hubungan diplomatik konsuler ya, ini kerap dikatakan oleh para ahli sebagai contoh di mana Indonesia tuh nggak bikin undang-undang atau implementing legislation-nya, karena lewat undang-undang atau perpres ini, perpres ratifikasi yang sifatnya prosedural itu udah membuat ketentuan perjanjian internasional terinkorporasi gitu ya. Ini contoh aliran 1B ya. Kemudian yang terakhir adalah aliran dualisme. Oke, ini ilustrasinya bagaimana aliran dualisme itu bekerja. Nah, aliran dualisme yang kedua ini berlaku setelah tahun 74 ya, umumnya dilakukan sama Indonesia itu. Dalam hal ini di mana undang-undang perpres sertifikasi itu sifatnya substantif atau merupakan pengaturan gitu ya. Yang kalau tadi kan penetapan atau basking ya, sifatnya prosedural. Di mana undang-undang perpres ratifikasi ini artinya itu mentransformasi hukum internasional menjadi hukum nasional gitu ya. Ini ilustrasinya. Undang-undang ini mentransformasi gitu kan. Contohnya misalnya Undang-Undang HAM, di mana Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 itu mengatakan bahwa eh, di pasal 7 ayat 2-nya ya, ketentuan hukum internasional yang telah diratifikasi menyangkut hak asasi itu menjadi hukum nasional gitu ya. Berarti kan ini mengandaikan proses dualisme kan. Oke, itu ya ketiga aliran yang diterapkan oleh Indonesia dan menimbulkan perdebatan di kalangan para ahli mengenai kedudukan perjanjian internasional dalam hukum nasional gitu ya. Bayangkan ini persoalan hukum bisa jadi teknis tapi juga sekaligus jadi perdebatan ya tentang mana yang betul gitu sebetulnya. Dengan kata lain ini kan disebabkan sebetulnya karena memang Undang-Undang Dasar kita tidak mendudukan secara jelas sebenarnya ya, secara tertulisnya tidak se-eksplisit di konstitusi negara lain misalnya. Nah ini ya yang saya maksud dengan putusan MK nomor 13 tahun 2018. Ini kan sempat menyinggung persoalan tadi ya. Ini sebenarnya informasi tambahan saja biar kalian paham ya mengenai relasi tadi antara Undang-Undang Dasar pasal 11-nya ayat 1 dan 2 seperti apa. Itu kan dalam putusan ini MK mendudukkan beberapa hal ya. Pertama, misalnya selama ini pemerintah itu memandang bahwa eh, apa berdasarkan Undang-Undang 24 tahun 2000 mengartikan keduanya sebagai satu kesatuan proses bahwa persetujuan DPR itu diekspresikan lewat undang-undang pengesahan tadi kan ya, atau lewat kepres gitu kan. Jadi jangan lupa bahwa ada perjanjian internasional yang dianggap penting yang membutuhkan persetujuan DPR itu terekspresikan melalui undang-undang pengesahan. Ini pemahaman pemerintah. Kemudian persetujuan DPR menurut pasal 11 itu adalah dalam rangka terbitnya undang-undang pengesahan seperti yang dimaksud dalam pasal 20. Ini mengenai tentang wewenang DPR ya, kalian bisa baca sendiri di dalam konstitusi ya. Tetapi di sisi lain MK memberikan putusan bahwa MK membedakan antara persetujuan DPR gitu ya dengan pengesahan menurut hukum nasional. Dengan kata lain, MK mengatakan bahwa persetujuan DPR itu nggak mesti lewat undang-undang. Dia bisa pada saat konsultasi misalnya dengan instrumen rekomendasi. Kalau kita dulu memahami pemerintah setidaknya bentuk persetujuan DPR itu adalah lewat undang-undang pengesahan. Tapi kata MK enggak, lewat konsultasi juga bisa. Sedangkan persetujuan DPR dalam pengesahan hukum nasional itu terekspresi dengan lahirnya undang-undang pengesahan, gitu ya.
Nah, dengan kata lain undang-undang pengesahan itu sama dengan instrumen yang memberlakukan perjanjian internasional ke dalam hukum nasional kan gitu ya. Dengan kata lain, apakah ini merupakan kesimpulan bahwa Indonesia semenjak tahun 2018 itu menganut aliran kedua, dari dualisme? Ini kesimpulan yang saya berikan sekaligus pertanyaan lebih lanjut ya untuk didiskusikan sebetulnya. Ya, itu kira-kira ya teman-teman mengenai hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional di dalam tataran praktek ya. Kalau ada yang ingin ditanyakan, saya persilahkan.